buat kalian yang punya cerita menarik, cerita kehidupan atau cerita horor bisa langsung datang ke sini nih. Kita ngobrol bareng. Nah, jadi untuk malam ini kita kedatangan bintang tamu dari komunitas yang ya bisa dibilang supranatural gitu lah ya. Oke, langsung ini dia. Dengan Mas siapa? Dengan saya Sofian Nursulia. Oke. Panggilannya? Dengan panggilan Sofian. Ya, Mas Sofian ya. Komunitasnya Mas apa nih? Ya. Ini penasaran kami nih. Baru tahu ada komunitas ini nih. Nah, pertama itu saya pernah ikut dari Banjarmasin. Oke. Itu namanya Padepokan Nur Salawat. Padepokan Nur Salawat. Ya, itu pimpinan Haji Samsudin. Ya. Karena saya awal mula saya masuk ke dunia spiritual di sana. Cuman karena gimana ya? Komunikasi juga terlalu jauh ya. Jarak ya. Jadi saya cari yang lebih dekat lagi. Gitu. Jadi tanya-tanya teman ada nggak komunitas yang tentang spiritual? Ternyata ada, itu namanya komunitas Pedang Nabi. Komunitas Pedang Nabi ya. Dan itu pun akun YouTube-nya juga ada. Siap, nanti dilampirkan nih di bawah. Nah, dari situ terus saya belajar. Nah, itu saya belajar di komunitas Pedang Nabi itu lebih terasa ibaratnya manfaatnya. Gitu. Ya, saya baru terasa manfaatnya di situ. Karena kan juga enak jarak dekat. Ya, belajarnya. Benar. Awalnya itu sih ya kayak gimana ya? Ragu. Ragu ya. Iya. Ragunya apa ini? Ragu pertama kan datang. Awal itu saya nggak ikut latihan. Gitu. Jadi cuma nonton dulu. Terus katanya di sini kamu teguhkan hatimu dulu. Kamu mau gabung atau enggak? Kalau memang nggak mau gabung, besok nggak usah datang. Gitu katanya. Ya udah, nonton dulu. Ngeliat orang didorong dari jauh-jauh itu juga saya. Ini betulan enggak? Itu daerah mana Mas? Di sini Mas. Komunitas Pedang Nabi itu daerah di yang arah Damanuri, tembusan Damanuri. Mugirjo apa? Iya, Mugirjo. Gerilya. Oh, Gerilya. Gerilya. Di daerah Gerilya. Di situ. Di situ base camp kami. Base campnya. Itu terus sudah gabung di grup Pedang Nabi. Udah berapa lama Mas? Pedang Nabi itu sekitar 2 tahun lebih sih. 2 tahun lebih. Iya, karena kita pembelajaran juga kayak hampir sama kayak silat. Gitu. Jadi kita awal tuh polosan, terus ada sabuk putih, kuning. Bertahap juga mereka. Iya, bertahap. Punya step by step. Jadi awal itu kita untuk dasar itu ya fokusnya cuma penjikiran. Penjikiran. Jadi zikir, tiap malam datang cuma zikir doang. Zikir sama pelatihan kepekaan. Kepekaan itu ya gitu. Nanti kita di tengah-tengah itu di lapangan kan, ada benda entah itu sabuk, apa namanya ini, yang biasa orang pakai untuk sholat, sorban, tasbih itu taruh tengah. Nah di situ kita suruh merasakan apa rasanya. Sama gitu. Pendorongan, ada namanya pendorongan. Pendorongan ini lebih ke mental jiwa atau gimana Mas? Pendorongan itu kayak gimana ya? Itu kita merasakan suatu energi, energi tenang. Orang nyebutnya tenaga dalam sih. Tenaga dalam, lebih ke tenaga dalam berarti ya. Tenaga dalam, iya, karena sebenarnya kalau orang mikir tenaga dalam itu bisa dipakai mukul orang pental kan? Iya. Sebenarnya itu enggak. Gitu. Iya, itu orang salah kaprah, kebanyakan orang taunya gitu. Jadi konsepnya tenaga dalam itu dipakai untuk hal-hal non medis. Jadi maaf saya potong nih, ini banyak pertanyaan nih. Jadi kalau misalnya sakit atau yang sekiranya udah yang nggak bisa ditoleransi oleh medis, itu bisa disembuhkan lewat tenaga dalam tadi. Iya, tenaga dalam. Tenaga dalam. Nah, itu tenaga dalam itu nggak cuma ada di Indonesia loh. Gitu. Di Cina dikenal dengan nama Qi. Di Cina ya. Iya, itu dikenal dengan Qi. Nah, Qi itu tenaga dalam sebenarnya. Sama konsepnya seperti konsepnya. Pernah lihat. Nah, itu. Jadi tenaga dalam itu dipakai untuk kebutuhan pengobatan medis. Bukan kita pakai kelahi. Pukul mental enggak? Itu kan biasa orang-orang lihat tuh kayak gitu kalau tenaga dalam tuh buat kita tahu kayak gitu, tenaga dalam mau dipukul mental nih kan. Iya. Nah, sama saya mau menjelaskan satu tentang mediumisasi. Boleh nih. Mediumisasi orang tahu kan kenapa orang bisa minta, "Aku Bang, coba mediumisasi, bisa enggak?" Bisa enggak? Karena kebanyakan ada yang gagal, ada yang berhasil. Itu karena enggak semua orang bisa. Gitu. Karena ada orang yang peka itu ibaratnya yang dikit-dikit ke tempat angker atau gimana, kadang dia merinding atau pusing atau bersendena. Nah, itu bisa mediumisasi. Mediumisasi ini maaf kata awam, kata apa sih, kata umumnya apa sih yang biar banyak yang dikenal orang itu?
Yang banyak dikenal umum ya. Soalnya satu kata yang saya tahu sih, mediumisasi. Oh, mediumisasi. Iya. Mediumisasi itu proses ya kita menempelkan atau memasukkan secara full jin ke dalam raga manusia. Oh, jin iya. dalam raga manusia. Iya. Dan itu memang beraktivitas normal, Mas. Normal. Setelah dimediumisasi. Iya. Baru bisa merasakan hal-hal spiritual di sekitar kita gitu ya. Iya. Jadi misalkan gini kan, orang yang awalnya belum pernah dimediumisasi, tapi dia peka kayak ke tempat angker atau gimana, merinding, segala macam. Terus dia sekali ya dimediumisasi, setelah selesai mediumisasi itu dia bakal lebih peka lagi itu. Oh, gitu. Dari situ. Jadi Mas Sofian ini sudah 2 tahun setengah di Pedang Nabi, komunitas Pedang Nabi. Dan selain itu katanya pernah ada pengalaman jalan ke satu daerah gitu untuk cari barang gaib gitu, pernah Mas? Kalau cari barang gaib, ini ada penjelasan juga. Oh ya, tentang hal barang boleh. Barang gaib itu sebenarnya kalau kita lihat TV itu gampang sekali kan. Iya. Seolah kayak ada apa gitu bisa diambil gitu kan. Muncul. Nah, itu enggak, sebenarnya kalau kita enggak diizinkan, kita tarik paksa. Itu benda gaib itu namanya benda gaib, benda halus. Masukin di dunia kasar bakal berlebur, hancur. Oh. Kecuali dikasih atau memang barang dari manusia ditarik ke alam mereka. Itu bisa kita ambil lagi. Tapi kalau memang dari barang gaib kita tarik ke alam nyata, kalau enggak sembarangan orang tuh bisa bakal lebur ya Mas ya. Lebur ya. Enggak bakal nongol. Enggak bakal nongol kayak gitu. Udah berapa lama Mas cari-cari barang gaib kayak gitu, keliling sama teman-teman? Berapa lama ya? Mungkin dari Pedang Nabi sampai tahun terakhir tuh saya kok beraktivitas itu terakhir kapan Mas? 2022. Iya. Itu sekitar mungkin sebelum saya berangkat kemarin kan saya kerja di Bontang. Sebelum saya di Bontang saya itu main terus di Samarinda nih, keliling. Oh gitu. Iya, datangin kadang ke Pulau Kemala lah atau tempat-tempat. Pengalaman Mas Sofian nih selama ikut gabung di komunitas Pedang Nabi yang cari-cari barang-barang spiritual itu, apa hal yang paling mengerikan atau yang paling serem lah bagi Mas Sofian ya? Bisa diceritain. Siapa tahu ada pengalaman yang paling seram. Yang paling oke lah, pokoknya paling wah nih, paling seru nih. Teman kesurupan nggak bisa sadar. Oh gitu. Waduh. Berapa jam? Berapa lama? Pagi baru sadar. Dari malam, dari sekitar jam 1 jam 2. Oh, jam 2 malam. Iya. Jam 2 malam sampai pagi. Sampai pagi. Karena gimana ya? Kita juga takut. Kita takut bukan karena setannya, cuman takut karena raganya itu kasihan. Iya, itu juga kita salah kita. Kita kan awalnya ada peringatan, jangan main pas bulan penuh. Oh gitu, bulan purnama gitu ya. Iya, bulan purnama gitu. Iya. Oke. Jangan main pas bulan penuh. Itu daerah mana itu Mas? Itu di daerah mana namanya, dekat Makroman. Nah di situ teman sampai pagi. Waduh, sampai pagi kesurupannya. Iya. Terus sekali main gitu cari benda-benda spiritual tuh, Mas Sofian ini sekali main berapa orang anggotanya? Kita tergantung sih, nggak nentu. Jadi bisa 4, bisa 5, gitu. Bisa 6. Kadang cuma bertiga, gitu. kadang cuma berdua. Semaunya aja gitu ya? Iya, sebisanya teman-teman. Sebisanya. Jadi kita teman-teman ada nggak bisa, ya udah kita berangkat seadanya. Terus itu dibekali dengan ilmu-ilmu apa lagi tuh Mas kalau kita tuh mau cari barang-barang spiritual saat berangkatnya gitu kan, biasanya kan ada tips and triknya, kita harus punya daya tahan tubuh yang oke gitu apa segala, karena kalau itu intinya badan tuh fit memang awal. Badan harus fit. Secara zohir ya. Secara nyata itu kita harus fit. Terus kita wudu juga. Wudu. Terus ada kita namanya teknik pagaran diri. Pagaran diri. Ya, itu pengertian pagaran diri. Walaupun itu kadang sering tembus juga masih tembus juga. Karena kita nggak tahu mereka itu tingkatannya ke berapa. Oh gitu. Iya. Masih gitu. Jadi itu ibaratnya antisipasi doang lah. Kadang jadi sampai rumah. Bisa ya? Ya bisa. Sampai rumah gitu ya? Bisa. Bahaya ini. Ini Mas Sofian terakhir main barang-barang spiritual tuh kapan sih terakhir? Saya bukan main barang spiritual, terakhir. Terakhir tuh saya mediumisasi di daerah Bontang. Oh, namanya mediumisasi, lebih ke mediumisasi ya? Iya, karena lebih seru aja. Oh, gitu. Lebih seru komunikasi. Di Bontang pengalaman apa yang didapat? Pengalaman apa didapat paling ngeri nih? Di Bontang itu kita ada sih, nanti kalau bisa dihubungi teman saya ada.
Dia satu kan kami kerja satu mes, Iya. lahan hidroponik kan. Lahan tuh ada mesnya masing-masing. Nah semuanya itu dengar. Kalau teman saya bilang tuh kayak suara, kan tahu suara lonceng Suara misalnya di lonceng. kerbau itu. Ya. Teman saya itu bilang kerbau, tapi kerbau siapa? Mm-mm. Cuman saya bilang itu kuda. Mm. Mereka nggak percaya. Terus nggak lama beberapa orang kan di sana ada 5 orang. Iya. 5 orang itu dengar semua kalau itu ada hentakan kuda. Suara langkah kuda gitu Iya, beda itu ya. itu di belakang mes kami. Waduh. Pertama tuh lonceng, Heeh. habis lonceng itu kuda. Waduh. Terus nggak lama teman saya ada namanya Giran, Seniko, sama Hadi, bertiga itu mimpi sama mereka bertiga dijemput sama kuda juga. Mimpi sama. Mimpinya sama kejadiannya itu. Iya. Sama kejadiannya pun sama, dibawa kemana pun sama. Heeh. Gitu. Dia dibawa, kalau dia cerita Mm. ke saya, mimpinya mereka dibawa nonton kayak tarian-tarian, cuma nggak tahu tarian apa. Terus penonton semua itu aneh, cuman diam gini. Diam aja. Nggak ada ekspresi. Gitu ya. Iya. Jadi seolah-olah langsung hening kaku gitu Mas. Iya kaku. Padahal yang dia tonton itu tarian-tarian. Ya. Tarian tradisional. Tapi penontonnya kaku semuanya. Tapi penontonnya kaku semua, diam tanpa ekspresi gitu. Itu pengalaman mereka bertiga itu. Daerah Samarinda paling jauh untuk main mediumisasinya kemana aja Mas? Kalau daerah Samarinda, itu kayak L tuh masuk Samarinda. Masuk L. Pulau Tenggarong udah. Tenggarong udah. Oh, masuk Tenggarong ya? Pernah ada main-main mediumisasi ke daerah Pampang gitu pernah juga Mas? Dari mana Pampang? Ya. Enggak pernah sih. Kita kalau di daerah sana masih belum berani, kalau adat. Oh ada. Iya, kita Benar. berbenturan sama adat Bentur kan. sama adat. Berbenturan sama adat. Kemarin tuh sempat kita mau meditasasi di rumah apa namanya Mando 1000. Pernah mau main situ, cuman akhirnya enggak lah, cuman aja, cuman review Mando aja, karena dilarang juga. Karena dilarang juga. Iya, katanya takutnya kita berbenturan sama Ya, adat. itu susah nanti. Kemarin juga kami hampir yang ada saya kirim ke masnya link di Go Iya. Gelap Spari. Ya, yang di YouTube. Itu juga hampir kami berbenturan sama adat juga, adat Kutai. Itu tapi di video itu warga-warganya ramai, Mas. Iya, semuanya nonton. Wow, keren sih. Itu nonton. Iya. Iya, ramai loh YouTube-nya kemarin aku Partisipasinya nonton. berarti buat warga ada. Iya. Iya, semuanya nonton. Dan ya di situ mereka juga ibaratnya mendukung lah. Walaupun kami diawasin sekali langsung sama Kesultanan Oh, langsung. Kutai. Oh gitu. Jadi ada perwakilan 2 orang dari Kesultanan Kutai. Ngawasin kami. Ngawasin. Dan itu berapa orang Mas melakukan mediumisasi tempo hari itu? Tempo hari itu yang jadi mediatornya ada sekitar 4 orang, 5 orang. Dari komunitas itu. Iya. Terus dari untuk yang menjaga apa namanya wilayah, menjaga wilayah itu lumayan banyak sih. Mungkin ada belasan orang nggak misalnya. Oh, 12 orang. Ya soalnya kita ada 2 mobil. Oh, 2 berangkat di sana. Total ini, total anggota komunitas Pedang Nabi Keanggotaannya yang terdaftar ini. Kalau keanggotaan terdaftar tuh berapa? Pokoknya kita, kalau angkatan saya ya, kalau angkatan saya sih ada sekitar 12. 12 orang. Iya, cuman kalau angkatan sebelum itu kita nggak tahu. Soalnya kita nggak pernah ketemu. Oh, beda ya. Ketemunya Tiap angkatan itu, iya. beda gitu. Ketemunya itu pun pas kita lagi kopdar, itu pun nggak semua datang. Oh. Jadi secara keseluruhan ya kurang tahu. Dari saat melakukan mediumisasi itu memang ada hal-hal tertentu yang ada yang dilihat dari diri masing-masing Mas ya. Kalau memang ada memiliki bakat yang kata Mas Sofian tadi merinding baru bisa melakukan mediumisasi Mas ya. Kalau yang biasanya enggak, di mediumisasi juga agak susah berarti ya. Agak susah, walaupun bisa dipaksa. Walaupun bisa dipaksa masih, tapi ya agak susah sih, agak lama prosesnya. Oh, agak lama prosesnya. Iya, karena ada pengalaman satu orang ya, teman saya. Itu baru masuk juga komunitas Pedang Nabi. Angkatan di bawah saya sih. Ternyata dia tuh kayak cuman penasaran doang. Oh. Cuma pengen tahu nih. Pengen tahu. Iya, jadi pas kami ada acara mediumisasi, dia pengen dicoba. Oh, dia pengen dicoba. Iya. Terus alhasil awalnya memang agak susah. Cuman akhirnya dia bisa, walaupun mulut ini masih belum berbicara, tapi setidaknya tangan kepala itu sudah mulai bukan dia. Oh, udah gitu. Pergerakan. Tapi ya itu masih kaku. Kalau di mediumisasi itu Mas, yang misal ya, Mas Robi saya mediumisasi, yang bakal ngerasain hal-hal mediumisasi itu begitu sudah menjiwai itu apa Mas? Misal nih, sudah mulai dirasuki atau gimana? Apa yang dirasakan? Yang mediatornya. Iya, mediatornya. Pertama, mediator itu biasanya merasa gimana ya? Kalau nggak mual, awalnya pusing, atau enggak badannya ini mulai ringan. Oh gitu. Terus nggak lama mulai ringan, atau nggak pusing, dia biasanya langsung hilang gitu aja, kayak tidur, Kayak tidur, pingsan gitu ya. Iya, kayak tidur pingsan,
Atau juga ada juga yang masih bisa dengar orang ngomong, cuman badan kita nggak bisa kendalikan. Nggak bisa kendalikan. Ada gitu. Ada itu setengah masuknya. Kita ngomong gini kan, mediumisasi. Iya. Yang kita ini dengar sebenarnya, mediator dengar. Cuman kita mau gerakan tuh nggak bisa. Nggak bisa. Iya, dia ambil alih. Itu mediumisasi itu begitu sudah mulai reaksinya, ada yang nggak bisa berdiri, ada yang tidur gitu. Iya, itu gitu. yang nggak sempurna masuknya. Kalau yang berdiri berarti yang nggak sempurna. Yang nggak berdiri ya nggak sempurna. Yang berdiri yang sempurna. Oh, berdiri sempurna. Kalau Berdiri sempurna. kalau baring aja nggak sempurna. Iya. Ibaratnya 50% lah ya persentasenya. Iya. Oke. Karena kan sebenarnya jin itu beda-beda ya. Kata orang kan banyak kan orang awam ngomong ibaratnya kita nih yang nggak tahu apa-apa. Ya. Ngomong gini. Wah, setan tuh sama manusia. Gitu. Manusia lebih sempurna. Nah. Tapi tunggu dulu. Manusia yang mana dulu nih yang takutin? Oh gitu. Iya. Ada juga yang ditakuti sama enggak ditakuti. Iya. Kita ibarat gini. Kan sering orang ngomong jangan takut sama hantu. Hantu loh. Kita datangin lari. Ya. gitu. Gitu kan? Sering dengar. Padahal enggak dulu. Jangan pikir ke situ dulu. Oh. Setan itu yang takuti bukan manusia sembarangan loh. Kayak gini. Mungkin kalau orang itu memang kelihatan ulama atau imannya kuat, ya pasti lari. Pasti ditangin. lari. Oke. Terus kalau kita kayak gini kayak biasa-biasa aja. Iya. Buat apa mereka takut? Masalah gitu. Jadi ibaratnya kita memang sempurna kan. Kita memang makhluk sempurna, cuman jangan meremehkan juga alam sebelah. Iya. Iya. Oh, Karena bisa dibilang mereka juga bisa menyakitin. Oh gitu. Bisa menyakitin, bisa membunuh, bisa. Walaupun enggak secara langsung membunuh, tapi ya tapi bisa. bisa. Bisa ya. Waduh. Karena gitu. Itu memang tadi pengalamannya paling ngeri tadi teman kerasukan dari jam 2 malam gitu sampai jam 6 subuh Mas ya. Iya, pagi. sampai orang selesai sholat subuh. Oh. Itu ya Itu perempuan apa laki Mas? yang kesurupan. Iya. Laki-laki. Laki-laki. Laki Iya. itu ya. Teman saya Ali namanya. Oh, dan itu diindikasi di kerasukan apa itu? Iya, kemasukan apa itu, Mas? Nah, itu yang masuk itu ya. Iya. Itu kalau bilang sosoknya memang sosok besar. Cuman bukan genderuwo. Oh gitu. Itu kayak kita kan salah kita juga. Iya. Kita kan main-main itu ganggu tempat orang. Ganggu kampung orang gitu. Oh, ganggu rumah orang gitu ya. Iya, ganggu rumah orang karena kita mau beli barang. Oh, oke. Mau beli barang. Ganggu rumah orang, ternyata teman saya itu dimasukin mungkin sama penjaganya. Penjaga tingkatannya beda sudah. Jadi kita keluarkan ya nggak bisa. Udah. Nggak bisa. Dia sendiri ngunci badan dia. Oh gitu. Oh. Jadi solusinya gimana itu? Ya udah nanti nunggu pagi itu kan. Pagi ya, tunggu. Kita bacakan ya ruqyah ayat ruqyah sama teman-teman juga. Baru ya. Iya. Ya itu yang bahayanya main gitu. Sama juga kalau ada istilah sukma diculik juga. Sukma. Sukma culik itu maksudnya gimana lagi, Mas? Sukma itu apa, Mas? Nah, sukma. Kita manusia ini punya beberapa roh kan? Oh gitu. Beberapa Sambil santai Mas. Ya, oke. Nah, hidup ruh yang antara kita untuk hidup ini, untuk hidup bernapas itu beda loh. Sama beda. Ada ruh alam bawah sadar, alam pikiran yang biasa kita kadang lagi mikir apa nih, tiba-tiba ada lagi ngomong dalam pikiran kita. Oh ya. Pernah ngerasa? Yang itu salah satu ruh bagian kita juga. Misalnya kita mikir lagi ngomong atau mikir sendiri, tiba-tiba ada juga yang ngomong ikut dalam pikiran. Nah, itu juga. Ada yang coba kasih pengaruh kecil, bisikan-bisikan tadi. Nah, itu bukan dari luar tapi itu ya itu bagian dari ruh kita juga. Bagian dari ruh. Ya, ada yang disebut sukma. Sukma. Ya, sukma itu kayak alam bawah sadar. Oh. Alam bawah sadar kita. Itu yang bisa orang bilang nanti ambil. Yang kadang bisa gila. Oh. Segala macam. Itu ya kalau sukma itu yang bahaya. Kalau kita mediumisasi, terus tiba-tiba itu yang jin itu memang nggak terima atau apa, bisa ikut juga itu. Oh. Tapi Mas Sofian sendiri selama di komunitas ini sudah sampai tahapan mana sabuknya? Saya kemarin tahapan kuning itu sudah belajar berbagai jurus. Oh gitu. Ya jadi kita ada jurusnya. Maaf saya potong, dari tahapan apa dulu pertama? Pertama kita polosan pasabuk, terus putih. Setelah putih itu baru kuning. Jadi cuma ada tiga tingkatan. Oh cuma 3 tingkatan. Iya, cuman itu lama. Oh lama ya stepnya. Iya. Satu sabuk itu berapa lama Mas untuk naik base step satunya? Itu kita sebenarnya sih tergantung dari penyerapan kita sama kakak tingkat kita. Oh gitu. Kalau kakak tingkat kita lambat prosesnya ya udah. Lambat juga. Kita lambat juga. Tapi bisa juga kadang kita misalkan dilihat cepat kan proses penyerapannya itu. Ya udah kita diangkat jadi sama-sama sama mereka. Oh. Kayak gitu.
pernah mencoba ngobatin seseorang dengan tenaga dalamnya? Alhamdulillah beberapa ada sudah. Beberapa ya. Ada. Dan itu kasusnya rata-rata sakit apa, Mas? Kalau orang nggak percaya santet, sebenarnya santetnya itu memang ada. Memang ada. Iya, bahkan kan itu juga diakuin juga kan sama yang apa Muhammad Faizar yang Al-Hiruqyah. Dia kan juga ngomong santet itu memang ada sebenarnya. Santet memang ada. Memang ada. Bahkan Nabi Muhammad kan pernah kena santet. Pernah kena guna-guna. Nah itu santet itu satu yang saya bilang satu keluarga itu. Ya. Itu daerah sambutan juga dekat rumah. Sambutan. Itu dia awalnya tuh sampai kan dari dia gimana nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri. Ini kakinya sudah mati rasa. Oke. Sampai dia akhirnya sekarang dia bisa normal. Udah bisa normal. Iya. Itu satu keluarga kan dari ibunya, istrinya, anaknya. Gitu. Satu keluarga sama dianya. Iya, satu keluarga itu kena. Tapi yang ngirim tahu Mas, ketahuan. Tahu. Tahu ya. Terus ada juga yang 7 tahun yang kakinya tuh kadang kumat-kumatan. Kadang bisa jalan, kadang nggak bisa jalan, dia udah diam di rumah aja. Iya. Lumpuh. Kadang kalau lagi baiknya jalan lagi. Itu ada. Itu dia kenanya di Jawa sampai dibawa Kalimantan masih. Itu bukan santet kulit itu sih kena biasa orang nanam di kebun atau di tanah rumah halaman rumah. Itu kena dia. Salah sih. Salah tempat gitu. Salah tempat. Dan yang tadi yang diobatin satu keluarga tadi itu Mas Sofian ada ikut ambil dalam penyembuhan mereka Mas ya? Iya, dan Mas Sofian juga pas penyembuhan mereka itu Mas Sofian ada pernah ngeluarin barang apa gitu kan? Biasanya kalau santet kan ada pengiriman barang, ada benda-bendanya gitu. Benda-bendanya gitu. Santet itu ya. Itu pengirimannya macam-macam. Iya. Enggak, kalau benda kan biasanya orang taruh dulu. Iya. Di dalam. Di halaman rumah. Di rumah, bisa. Kalau ini enggak, di laut angin. Oh, laut angin bisa. Laut angin bisa. Karena jin itu ya. Jin itu. Dia kalau berpindah satu tempat ke satu tempat pun ibarat Kalimantan ke Pulau Jawa 3 langkah pun sampai. Oh iya. Jadi masalahnya ibarat mereka bawa itu penyakit itu ya udah tanpa kita sadarin. Nah, jadi pengiriman itu macam-macam, bisa lewat benda, bisa lewat angin. Angin itu yang bukan angin yang bawa, tapi jin. Oh, jin yang bawa. Maksudnya jin yang bawa gitu. Ya jin langsung yang masuk. Nah, tapi ini kan ada kadang orang bilang ilmu-ilmu kayak gitu nggak bisa nyebrang laut nih Mas, dari Jawa ke Kalimantan ke Jawa gitu, katanya nggak bisa. Kalau kita ngirim dari Kalimantan ke Jawa memang nggak bisa. Tapi kalau dia udah tertanam di badan, bawa Kalimantannya masih ikut. Tapi berarti benar mitosnya tuh dari Kalimantan kirim ke Pulau Jawa itu memang nggak bisa, atau dari Jawa kirim ke Kalimantan nggak bisa gitu Mas ya? Nggak bisa, harus nempel dulu. Kalau sudah nempel baru. Sebenarnya bisa. Cuman satu, asalkan yang ngirim itu kenal sama penjaga. Setiap laut ini ada penjaganya. Oh gitu. Setiap laut itu ada penjaganya. Oke. Asal itu diizinkan lewat, ya lewat, bisa lewat. Kayak ada gerbang gitu kan. Iya. Ada penjaga masing-masing. Ada penjaga masing-masing setiap wilayah. Jadi itu kenapa orang bilang nggak bisa ya karena sebelum nyebrang itu sudah ditahan dulu kan. Iya. Kayak di Banjarmasin kalau dosa jauh-jauh, kayak di Kalsel kita bawa benda-benda kayak minyak. Sering kan ada minyak pintang, minyak pengasihan, yang botol kaca kecil. Taruh kantong, baru kita lewat ke tempatnya Gurus Kumpul Martapura. Pas sampai gerbangnya itu mungkin pecah. Tuh ya. Iya. Coba aja kalau nggak percaya ke sana, bawa benda-benda kayak gitu. Bakal pecah Mas ya? Bakal pecah, pasti pecah. Kalau dari Kalimantan, dari mana, kota mana bawa ke sana. Minyak bintang itu dari apa sih Mas? Kalau setahu Mas Sofian nih dari ilmu kebatinannya? Kalau minyak bintang tuh ya, itu mereka kan punya leluhur juga. Bukan leluhur sih. Bahasanya itu kayak ada jin yang di makhluk alam sebelah yang dia agungkan lah. Nah itu dapat dari situ. Iya. Terus mereka bilangnya itu kan juga bulu perindu. Bulu elang. Oh, bulu elang. Dia. Nah, bulu perindu juga orang bilang kan dari laut. Ada yang bilang dari laut tuh kan. Iya. Kalau orang asli ngambil itu dari pohon tinggi, dari sarang elang juga. Itu kalau dibakar dia nggak bakal gosong. Itu fungsinya buat apa Mas? Kalau bulu perindu. Oh iya. Kalau bulu perindu itu untuk pengasihan.
Oh, pengasihan. Untuk pengasihan biasanya. Berarti banyak juga lah Mas Sofian yang datang, teman-teman yang coba-coba nih yang pengen cari cewek dengan cara instan gitu, minta-minta bacaan atau minta masukan nih gimana gitu. Ada aja gitu Mas. Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi pernah datang ke Mas Sofian gitu untuk minta bacaan atau minta wejangan gitu ke aku? Sering ya? Sering. Waduh. Cuman ya kebanyakan enggak saya kasih. Oh gitu. Iya. Dengan alasan? Alasan ya kita lihat orang juga lah. Kan ibaratnya gitu, tapi dosanya jadi dosa jariah. Oh. Takut disalahgunakan juga. Salah-gunakan. Oh gitu Mas ya. Iya, tapi kebanyakan kalau misalnya teman Sofian minta ini untuk pekerjaan. Pekerjaan itu kan biasanya untuk pengasihan, bukan pelet, tapi pengasihan lebih ke orang lihat kita tuh kayak segan. Iya. Kayak hormat gitu. Itu ada yang minta. Mas Sofian selama mediumisasi yang paling ganas nih hantu apa Mas? Paling ganas. Iya. Untuk apa lagi genderuwo atau gimana gitu? Yang paling ganas, paling ngeri, yang agak susah kalau sudah ngerasukin ke badan mediator. Di PM Nur. Di PM Nur. PM Nur tuh ada kan yang kuil biksu. Piara. Piara. Ya, benar. Ya. Nah, samping itu ada gang kan. Teman Saya kan bilang, "Ian, ke situ yuk." Di situ ada katanya merah delima. Sebenarnya bukan merah delima sih. Cuman batu warna merah. Oke. Ke situ yuk, ke situ. Terus kita mediumisasi di sana. Yang masuk itu bentuknya sih bentuknya kayak manusia, cuman bukan manusia. Kayak manusia, kayak kita berdiri sama, cuman kalau mukanya sulit dijelaskan sih. Dijelaskan ya? Iya, karena apa yang mereka bentukan tuh nggak pernah kita lihat di sini loh. Jadi itu yang sampai saya pulang itu kena serangan itu sampai mual, sampai rumah tuh saya BAB, buang air besar tuh keluar darah. Keluar darah ya? Iya. Berapa lama keluar darah itu? Berapa hari? Beberapa hari aja sih, nggak sampai seminggu. Karena disuruh sama senior saya, minum air. Airnya bacain baru minum, ya minum air terus. Air putih, air doa. Air doa ya, air bacaan doa tadi sama seniornya. Mas, kalau mediumisasi ini barang-barang yang dibawa apa aja Mas biasanya? Peralatan-peralatan. Ya, peralatan yang dibawa untuk mediumisasi mediator. Sebenarnya gampangnya sih, wewangian. Wewangian. Iya, kayak gini lah. Wewangian misik yang sering saya pakai. Dibawa lagi nih. Sejenis lah. Coba. Oke. Cuma rumahnya. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu nggak ada apa-apanya itu. Ada apa-apanya? Nggak ada apa-apanya. Ini dapatnya di mana gini Mas? Misik hitam. Iya. Kayak Cuma boleh. Pernah di daerah-daerah keraton di Jawa gitu biasanya baunya kayak gitu sih. Pernah atau di mana tempat-tempat budaya gitu biasanya wangi-wangi kayak gitu sih. Mirip-mirip ya. Kalau dulu pernah ibuku pakai ini, Bi. Wanginya. Apa namanya minyaknya? Galuh licin, bubur dingin ya. Iya. Beda lah. Beda ya. Bau mirip mungkin baunya. Iya. Kan wangi-wangian. Ini apa namanya nih Mas? Misik hitam. Misik ini kalau kata orang ini untuk booster pusaka. Booster pusaka kayak kan pusaka lama. Kalau biasanya ada malam satu suro. Cucian pusaka itu pakai minyak misik. Gitu. Kalau nggak misik putih, misik hitam sama jafaron merah. Oh gitu. Kalau buat mediumisasi bisa pakai ini. Ini untuk penenang aja. Biar dia makin adem gitu. Makin hilang ya. Oh, makin hilang. Iya, jadi sering pakai gini. Kalau nggak bakar dupa. Bakar dupa. Gitu. Minyak panbo itu Mas? Minyak panbo itu makanan. Oh, makanan. Iya, yang sebagai jaranan. Iya. Panbo itu cuma makanan mereka. Makanya kalau orang jaranan tuh pasti yang kesurupan itu kadang minta gini. Iya. Minta terus. Itu makanan mereka. Nah, kalau jaranan itu mediumisasi juga bukan Mas? Iya, sama. Oh, sama. Cuman bedanya dia memang sebelum mereka tampil itu awal mereka masuk, mereka dikasih pegangan satu-satu. Oh. Ini ada khodam, ikut masing-masing. Ikut masing-masing. Jadi nanti mereka kesurupan tuh nggak dimasukin kayak gitu. Otomatis masuk. Kalau jaranan. Khodam ini apa Mas konteksnya buat bahasanya orang yang belum paham? Kalau khodam itu ya, itu jin pendamping kalau bahasanya. Jin pembantu. Itu tapi nggak sembarang orang bisa. Ada yang khodam yang memang dipaksa. Dipaksa itu yang diambil dari tempat mana suruh ikut. Nah, ada juga yang dari benda. Khodam yang tinggal tempati suatu benda kayak keris, batu-batuan. Itu ada juga. Ada juga khodam yang memang ikut sendiri. Sendiri. Kalau misalnya kita belajar spiritual kan
Kadang itu kan kita meditasi. Iya. Itu nanti kan kita ibaratnya kalau mereka lihat itu kayak ada cahaya kan. Cahaya itu energi. Itu mereka lihat, mereka tertarik. Jadi mereka kalau ngeliat kita bagus, baik, ngikut sendiri. Ikut sendiri ya. Gitu. Berarti Mas Sofian sendiri ini sudah bisa ngelihat sosok seorang teman misalnya yang baru dikenal, siapa aja yang bisa ngikutin dia gitu. Yang bisa ngikutin dia. Misalnya nih saya gitu, atau Mas Robi ini diikutin sama siapa gitu. Kira-kira saya ini ada nggak atau Mas Robi ada nggak diikutin? Mau dilihat Mas? Kalau ngelihat, Mm-mm. ngelihat itu memang bisa sebenarnya. Bisa ya? Iya. Cuman itu kita nggak kayak orang-orang kayak indigo. Indigo itu kan memang dari bawaan dari lahir. Iya. Tapi kalau kita perlu Proses. fokus. Oh gitu. Ya kita gini. Misalkan kita coba Yan, rasakan Yan ada apa. Ya udah kita diam sebentar gini. Biar fokus. Oh. Begitu. Akhirnya fokus nanti fokus kita rasakan energinya, nanti udah lama muncul. Jadi sebenarnya buka mata batin tuh nggak segampang kayak di TV. Dibuka kan, dibuka. Nggak ada. Enggak ya. Nggak ada. Ya. Kalau saya kira-kira Mas ada yang ngikutin apa enggak? Atau Mas Robi nih ada yang ngikutin apa enggak? Ya. Aduh. Gini. Oh gini. Nah, di ini ya. Ada ngerasa apa? Hangat sih Mas. Hangat. Tapi nggak nyucuk. Enggak. Ya udah, aman berarti. Aman Mas ya. Aman. Mas Robi itu. Ayo Mas Robi. Ayo Mas Robi. Nah, kalau Mas Robi gini aja. Nah, Mas Robi gitu aja. Kayak apa? Gini nah. Kan penasaran sama tangga dalam ya? Ya. Nah, boleh. ini sebagai pembuktian juga. Nah, tangga dalam Mas pegang gini aja doang. Pegang. Setelah pegang gimana? Yang penting jangan ditekan. Pegang gini aja. Asal nempel. Oke. Jangan tekan. Ini ngerasa apa dada apa ya? Biar nggak getar gimana? Biar enggak getar gimana? Takut. Udah tangannya kan. Nah, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Tanganku getar. ini nggak ada jinnya. Nggak ada jinnya. Itu cuman Aku takut lagi jadi. Iya. Iya. Kayak apa ya? Ini cuman pembuktian energi. Kalau energi itu memang ada. Iya. Udah tekan. Ini ada ngerasa apa? Nggak ada kan? Ntar. Getar tangan gue. Analognya matikan dulu, analognya. Itu main Formula 1 itu nabrakan gitar langsung dia. Kiri. Getar tangan. Coba pelan-pelan aja Panik. Ntar. Ini pertama kali aku nih kayak gini nih. Kayak apa nih Mas? Aduh. Enggak apa-apa sudah gini ya. Iya, enggak apa-apa. Nah, ini enggak terlalu getar ya. Gini aja. Gini ya. Iya. Kalau ini gitar dari tangan Mas Ruby kan? Iya. Kalau dari Mas Ruby bisa bedakan kan dari luar sama dari Iya. dalam. Nanti rasakan aja. Dari ada rasa apa. Ini lain tanganku nih getar. Oke, jangan. Iya. Itu energi tenaga dalam. Itu ya. Iya. Baru ini aku ngerasa. Ya kan Mas Robi. Ini kalau ngerokok seharusnya beda. Sudah beda. Udah beda rasanya rokok ini. Masa ya? Iya. Ini rokoknya sudah beda rasanya ini. Makin kencang getarnya cuy. Iya, sumpah. Nah itu. Iya. Itu pembuktian kalau bener ya. energi kita memang ada, energi tenaga dalam. Semua manusia itu punya loh tenaga dalam. Gitu ya. Buktinya kita kalau dikejar anjing, lari kita lambat, bisa kita lebih laju dari anjing. Iya, benar. Lebih cepat. Ya kan? Nah itu karena tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita yang mengambil alih. Oh gitu. Bukan karena harus terpaksa nih. Aku dikejar nih kan mindsetnya gitu kayak. Emang kita mikir pas dikejar anjing kita mikir gitu? Iya. Enggak kan? Pasti kita mikirnya udah kita kosong pikiran tuh yang penting lari aja. Yang penting selamat aja gitu. Yang penting selamat. Kita nggak sempat mikir kayak oh ini yang penting aku lari aja. Yang penting pokoknya pikiran kita pasti udah amburadul. Muradul ya. Iya. Acak-acakan ya. Acak-acakan. Iya benar Jadi, sih. yang ngambil alih bukan kita sudah itu. Ya itu manusia itu ada tenaga dalam sebenarnya semuanya. Cuman tinggal bagaimana kita melatih.
Sebenarnya kalau untuk latihan tenaga dalam simple, nggak perlu mantra ini mantra itu enggak. Olah pernapasan aja. Oh gitu. Olah pernapasan. Itu sama kayak di Cina. Di Cina kan ada mantra-mantra. Dia cuma olah pernapasan. Iya, olah napas. Begitu. Sebenarnya tenaga dalam tuh bukan hal-hal apa ya? Kayak mistis kayak goib enggak. Itu memang setiap manusia di dalam diri manusia ada. Itu yang kita pakai untuk ya bersentuhan dengan mereka karena mereka juga halus. Iya. Kita pakai tenaga kasar ya nggak bakal bisa. Ada caranya maksudnya. Iya gitu. Dan memang itu caranya pun harus dilatih dulu ya. Begitu aja. Butuh waktu juga untuk melatih cara itu Mas ya. Dari ketekunan kita belajar, ketekunan, sampai keyakinan. akhirnya kita bisa menguasai itu semua Mas ya. Iya. Sebenarnya intinya itu kalau belajar spiritual itu yang paling utama yakin sih. Yakin ya. Hati, kembali lagi ke hati. Iya, yakin sih. Kita belajar bertahun-tahun percuma kalau masih ada keraguan sedikit. Oh gitu. Percuma. Makanya kadang ada orang belajar sampai 2 tahun, 3 tahun nggak dapat apa-apa ya udah karena salah dia sendiri. Iya, karena awal dari mulai belajar hati udah nggak yakin. Hati sudah nggak yakin gitu. Ini Mas. Aku penasaran. Hantu-hantu tuh memang ada Mas. Kayak pocong, kuntilanak, genderuwo, itu memang ada wujudnya. Ada. Itu kalau saat kami bilang emperan. Emperan. Jin emperan itu jin gelandangan. Nggak punya rumah. Itu cuma jin tingkat cetek. Oh jin cetek yang maksudnya yang nggak arah menentu nanti nangkring di mana gitu. Yang nggak tahu arah, yang nggak ada bimbingan. Iya, tahu-tahu nanti di jalan ini, langsung godain orang gitu, gangguin orang. Iya, itu cuman ngemper gitu aja ya. Itu emperan ya, kami bilang sebutnya jin emperan gitu. Karena tapi masuknya ke jin juga. Ya jin juga. Jin juga. Cuman itu yang biasanya mereka yang diperbudak dukun-dukun tuh jin-jin semodel gitu. Kayak genderuwo, kuntilanak, pocong. Oh, mereka yang diperbudak. Nah, itu mereka yang diperbudak itu. Dia bersama dukun-dukun biasanya. Ya karena mereka nggak ada arahnya gitu maksudnya. Nggak ada arahnya. Mau kemana gitu kan. Benar. Ngemper, toto nongkrong, ngobdar ya. Ada job, berangkat dia gitu. Gangguin orang aja kerjaannya. Iya. Nah, itu bisa dimediumisasi. Misalnya aku lihat ada pocong nih, dimediumisasi ke mediator bisa? Bisa itu bahkan dengan cara yang gampang lebih gampang gitu. Gak ada harga dirinya sekali. Makanya namanya gua ngemper bro. Terus Mas? Ya makanya tuh kalau kata bubunya sekarang pernah kami main futsal. Main futsal daerah Sambutan tuh ada namanya futsal apa ya? Yang di Gunung Gangnam Salman sana lagi tuh. Yang sebelah kanan ada. Lupa namanya. Itu futsal itu kan, kami main situ. Bubuannya tuh dengar di ujung pas lagi main suara orang ketawa, perempuan kuntilanak. Baru habis selesai main, dengar enggak suara kuntilanak? Iya. Tak jangan main sini lagi, takut. Baru saya bilang gini. Lah itu cuma kuntilanak itu, ngapain takut? Bah, iya nih. Mau ngomong kah? Ya saya panggil teman saya namanya Ramli. Saya masukkan gitu. Jadi ramai di futsal itu. jadi pas di futsal itu langsung ada yang kerasukan gitu. Iya. Tapi ujungnya mereka takut malah ketawa. Iya. Jadi mereka ketawa sendiri seru-seru ya. Jadi seru-seruan aja gitu. Tuh, takut lah saya bilang. Se-ekstrem itu channel mereka Bi. Iya. Kayak gitu. Komunitas tadi Mas, aku masih penasaran nih. Komunitas itu dibentuk tujuannya apa? Misinya apa? Visi misinya apa gitu ya? Awalnya itu untuk bantu orang. Pengobatan. Itu lebih fokus ke pengobatan sih. Ibarat kita bisa ngelihat, bisa merasakan, bisa meditasi, itu cuma bonus. Jadi sebenarnya kita pelajaran kita tuh nggak ada arah ke sana. Nggak ada arah ke goib. Cuman kita memang karena kita larinya ke pengobatan non medis, ya pasti berkaitan pasti tercebur di situ juga. Sebenarnya hal-hal kayak orang bisa ngeliat jin segala macam itu bonus doang. Dan bahkan misalkan di komunitas itu ada 20 orang, nggak semuanya 20 itu bisa ngeliat jin. Oh gitu. Sampai lulus, nggak semuanya. Ada yang cuma bisa ngerasakan, nggak semuanya. Paling beberapa persen doang, kayak 4-5 orang doang nggak bisa gitu. Karena potensi bakat tuh orang itu beda-beda. Dan tadi memang diperuntukkan untuk penyembuhan penyakit non medis. Iya benar. Yang ibarat itu nggak dimasuk akal medis. Iya. Pimpinannya orang mana nih Mas? Iya. Pimpinannya orang Gedelia juga. Orang sini juga. Iya, Mas Mujianto. Itu pimpinannya. Kalau ketua ibaratnya itu pendirinya sih. Kalau ketuanya yang untuk suruh ngurus-ngurus semua itu Mas Arif, tuh rumahnya di Damanuri. Mas Arif.
Sebenarnya nggak ikut itu ya, nggak ikut itu aja saya ikut juga Jabarogo juga Padepokan Jabar. Sekarang kalau Jabarogo sampai sekarang saya ikut masih ikut. Jabarogo. Dan itu konsepnya gimana gitu Mas? Nah kalau mereka ini hobinya narik barang. Narik lebih ke barang situ dari ya. tadi. Iya hobinya mereka kalau kita di bidang Nabi kan itu fokus untuk pengobatan doang. Iya. Pengobatan. Kalau Jabarogo tuh memang fokusnya sudah tuh main-main kayak narik lah, kayak mediumisasi lah, apa bongkar misteri segala macam. Ya memang mainnya ke situ. Kapan terakhir Mas narik barang di komunitas yang baru diikuti tadi? Di Jabarogo terakhir itu mungkin tahun lalu. Tahun lalu ya? Iya, karena kan anggota sudah mulai sibuk masing-masing. Tahun lalu itu di daerah anunya sih, di daerah Anggana. Anggana. Yang tadi diceritain tuh Mas ya? Ya, nah ini salah satu juga tarikan dari anggota kami. Apa itu namanya Mas? Ini namanya apa namanya? Giok. Oh giok. Ini biasanya. Ini juga. Tapi ini ada isi. Oh, ada isinya. Udah boleh Mau megang pegang? ya? Enggak apa-apa. Mau pegang enggak apa-apa. Bismillah. Ini saya pakai hari-hari. Oh, ini ukirannya nih memang dari sana. Dari sana. Oh, oke, ada ukirannya. Langsung nongol. Ini mau lihat. Ini kadang dia dingin sendiri, kadang panas, kadang dingin, kadang panas. Itu berasal dari mana Mas kalau boleh ditelusurin? Ini. Heeh. Ini pas penarikan. Asal muasalnya nih. Barang ini dari mana nih? Ini Peninggalan Belanda atau Jepang atau gimana? Enggak sih, bukan. Oh gitu. Jadi yang punya juga orang apa? Dari keraton sih. No keraton. Iya. Soalnya kan kemarin pas lagi mereka penarikan di makam juga, salah satu makam keluarga keraton lah. Keraton di Jawa Tengah. Prosesnya susah Mas untuk penarikan barang itu Mas? Ini berhubung kalau ini termasuk gampang sih karena memang dia memang diserahin ke orang gitu. Iya, pengen dikasih gitu. Pengen dipeliharain gitu ya, pengen dijagain. Begitu. Yang paling sering dapat barang apa Mas? Paling sering sih kayak batu-batuan sih. Batu-batuan kayak batu-batuan akik gitu. Cuman dia bulatnya beda. Oh. Bulatnya kayak bukan batu akik, tapi bulat kayak model oval gitu. Opal yang ujungnya lancip gitu. Udah sempurna bentuknya tapi gitu ya. Iya, dari sana sempurna. Udah sempurna. Udah siap pakai berarti ya. Iya sih, cuman kalau nanti bentuk lagi. Kalau kita mau bikin sama. Iya, kalau mau ditaruh di cincin kan dibentuk lagi. Rata-rata kayak gitu sebenarnya. Pernah nggak Mas dapat barang-barang pusaka kayak model-modelan keris gitu? Keris ada. Keris baru ya peninggalan zaman pusaka yang sekiranya dipakai benar-benar ada isinya gitu. Ada Mas ya. Ada. Kayak model keris itu dapat di mana Mas? Kalau kemarin sama senior saya itu pas dapat di Tenggarong. Itu bukan kami enggak penarikan sih itu. Kalau pas keris itu. Tiba-tiba tancap gitu. Jatuh gitu. Iya. Jatuh aja tancap gitu. Baru ada juga yang kadang ada jing jatuh pas di belakang kan mereka narik. Jatuhnya bukan di depan tapi di belakang. Untung dia pakai tas. Iya itu. Kalau enggak pakai tas kena. Ada bahaya juga ya. Dan itu barang-barang kayak gitu tuh udah berusia ratusan tahun Mas ya? Bisa jadi. Iya, soalnya kan dia bentuknya dalam besi doang. Besi, terus karatan ya kita bersihkan lagi. Terus setelah dapat barang-barang penarikan tadi, itu barang dikemanain Mas? Biasanya ada yang nyimpan, setelah yang sampai mau nyimpan gitu. Oh gitu. Iya. Kapan lagi Mas kira-kira ada job baru mendatang buat penarikan barang atau mediumisasi orang atau jadwal pengobatannya? Untuk pengobatan sih ini masih belum tahu kita. Cuman kalau untuk kita mediumisasi atau permainan hal gaib itu bisa diatur sih. Saya hubungin teman-teman. Sebenarnya itu tergantung teman-teman juga sih. Kadang teman-teman hubungin, ayo Yan main-main. Ya udah main-main kami. Gimana Mas Robi, ada pikiran mau buat konten buat penarikan barang atau mediumisasi mediator? Boleh tapi aku nonton aja. Boleh dicoba. Mas Juli kameramen ya. Ya. bisa. Ya mungkin nanti ke depan kita nggak janji Mas, tapi paling dah kita ada progres buat nanti. Siapa tahu kita ada jodoh masih kita ketemu, ada pikiran mau konsep ke sana, kita coba deh kita hubungin nanti Mas Sofian. Oke. Buat teman-temannya juga, siapa tahu nanti kita ada pengalaman baru Mas ya. Oh iya. Oke. Kayaknya itu aja malam ini. Makasih atas undangannya Mas Sofian, Mas Robi. Oke. Terima kasih Mas Sofian sudah datang. Iya, terima kasih banyak atas undangannya.